menyaksikan perjalanan di jam yang pertama. Ya, dapat melihat inilah dia bintang sepak bola 2020. Menyaksikan perjalanan di jam yang pertama. Ya, dapat melihat inilah dia bintang sepak bola 2020. Mampu mencetak gol manis, gol yang sangat cepat, gol menduga dicetak langsung oleh pemain bernomor punggung 7. Ya, Alcantara, salah satu pemain bernomor punggung 7. Bola berada di kaki pemain berkepala pelotos berlebar, perbaikan sentuh dari kaki ke kaki mulai nampak di kuku pasukan biru berkombinasi kuning ini alias SMK Tarkanice. Datang lagi putra kesayangan dari Bapak Ejo ini, pemain bernomor punggung 12. Angkat saja bola, Dedi Eger. Itulah dia salah satu pemain libero yang akan kapten tim di kubu kesebelasan daripada Serpong FC. Pemain bernomor punggung 0 tadi Dedi Eger, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain berambut pirang, namunnya lemparannya salah dan terjadi lemparan untuk tim daripada Serpong FC dilakukan langsung oleh pemain bernomor punggung 10. Sementara kami melihat pemain bernomor punggung 7, gol yang cukup cepat dicetak langsung oleh pemain bernomor punggung 7 bagaikan tim Bayern Munich ketika Thomas Muller dan Alcantara mencetak gol di kubu maksud kami satu tendangan pojok kembali lakukan angkat saja bola pelapur dan masuk ke kotak. Satu sebulan ya Bung Indra, ketika saya melihat tendangan pojok yang pertama kali kepada sebulan yang cukup cantik tadi dilakukan langsung oleh serangan Dedi Eger, langsung memberikan umpan melebar 1, 2, 3, 4 pemain. Sempat terjadi perlawanan yang cukup ketat ini, namun sayang sekali ya aku melihat pemain berpunggung 14 Koman langsung memberikan bola kepada pemain bernomor punggung 07. Datang lagi pemain berkepala pelotos ini, kepalanya bagaikan pemain striker Italia Balotelli. Saudara-saudara penggemar, di sore hari ini sekitar 150 penonton membagari lapangan hijau Bukit Meriam, salah satu stadion yang cukup indah. Anda juga pernah mendengar nama-nama stadion terkenal seperti Stadion Melgra Sidoarjo yang berada di kota Surabaya dan Stadion Sriwijaya kota Palembang. Begitu juga Stadion Pakansari kota Bogor, di mana Anda menyaksikan ketika pertandingan timnas U19 Indonesia berhadapan dengan timnas U19 Cina di Stadion Pakansari kota Bogor, di mana pelapor pemain yaitu Kadek Raditya, disusul juga Firza Andika. Sementara di kubu timnas Cina ada Shim Sung Yu, Wing Sung Cheng dan Wing Yu Ya. Saudara-saudara penggemar, ya dapat melihat
balik yang cukup cepat ini kepada pemain berambut pirang. Umpan terobosan kembali dilakukan kepada Dedi Eger, merupakan pengatur serangan pemain yang cukup berpengalaman. Otak Dedi Eger bagaikan otak Sergio Ramos. Saudara-saudara penggemar, satu tendangan kembali dilakukan semakin cepat di sana. Ada pemain-pemain yang double semakin asik tadi pada kepopuler wasit Tega Juan Gawaro perwasitan Tega sertifikat C1 nasional ini memimpin pertandingan dua partai raksasa, dua partai yang sangat menegangkan. Siapakah yang akan berbicara di partai grand final atau partai semifinal? Tinggal saja kamu melihat di pertandingan putaran yang pertama ini, di pada lemparan kembali dilakukan oleh pemain-pemain SMK Tarakadi C. Saya melihat juga di pada supporter SMK Tarakadi C, di pada para gadis-gadis cantik juga menyaksikan. Ada yang pakai sweater kuning, bahkan jilbab pink, mencoba memberikan semangat kepada salah satu pemain bernomor punggung 04 di sana. Tendangan sudah dilakukan, sementara bola jatuh di kaki pemain bernomor punggung 712 maksud kami. Kepada siapa akan diberikan? Dikawal langsung oleh dua pemain SMK Tarakadi. Semakin panas, semakin menggila pemain-pemain daripada Putra Dedi Eger. Ya, kamu melihat Dedi Eger mencoba memberikan Dedi lebih bagus lagi Dedi. Inilah dia wasit Tega Juanda Gawaro langsung memberikan kartu kuning kepada jenderal lapangan Tega atau pemain yang berada di sektor libero, yaitu Dedi Eger, pemain bernomor punggung 13. Inilah dia salah satu legenda, pemain yang cukup berpengalaman, pemain bintang di tahun 2003 menuju ke 2020 yang pernah memperkuat tim Persis Sosio di masa jaya Dedi Eger. Semua masyarakat yang ada di Kecamatan Kalela Provinsi bahkan Kabupaten kenal dengan salah satu pemain pertahanan, kapten tim daripada Serpong FC ini, yaitu Dedi Eger. Saudara-saudara penggemar, penggila dan pencandu sepak bola, cuaca semakin bersahabat, serangan semakin berjalan lancar di sektor Tega. Umpan terobosan di sana ada. Di sore hari ini kami di studio 5 Antv Maldin juga sempat mendapat via SMS dari salah satu komentator handal yang ada di Kabupaten Pulau Bortai, yaitu Avatar. Beliau mengatakan bahwa pertandingan di sore hari ini bagaikan tim Barcelona FC bentrok dengan Bayern Munich. Saudara-saudara penggemar, ya, nomor punggung 10 once again mencoba memberikan double bola kandas di kaki pemain nomor punggung 13 Dedi Eger. Di sana ada pemain berambut pirang bagaikan Nakata ini, kalau tidak salah nomor punggung 4. Kamu melihat Sahrul, ia pemain bernomor punggung 4 Sahrul. Datang lagi pemain-pemain yang ada di sektor Rusuk Kadan. Ketika saya menyebut nama Sahrul, saya teringat bintang India, yaitu Sahrul Khan, Amitabh Bachchan, Mithun Chakraborty dan Govinda. Saudara-saudara penggemar, satu tendangan untuk tim daripada SMK Tarakadi C. Angkat saja bola pelambung tinggi. Di sana ada Dedi Eger, mampu danduk bola dengan kepala. Datang lagi pemain-pemain daripada Serpong FC. Permainan semakin asik. Di sana ada Alcantara Cadua. Iya, dapur mampu lagi langsung oleh pemain-pemain daripada Serpong FC. Kamu melihat kepada para ibu-ibu maupun bapak-bapak, ada yang duduk maupun berdiri menyaksikan jalannya pertandingan, memberikan prediksi mampukah tim Serpong FC untuk bisa membawa pulang kemenangan ataukah sebaliknya tim SMK Tarakadi. Datang lagi nomor punggung 09 Sahrul, maksud kami pemain bernomor punggung 9 serangan balik Bung Indra. Kita lihat pergerakan trapping bola yang cukup cepat masuk di sektor Wisigara. Hampir saja satu tekanan yang cukup cepat tadi, dribbling bola lewat kaki pemain yang baru saja mencetak satu gol manis ke bulu gawang SMK Tarakadi. Nomor punggung nomor punggung 7 Maulana, Wansuken Maulana. Inilah dia pemain yang bertipe bagaikan Thomas Muller, mencoba memberikan umpan lewat tendangan pojok. Namun kamu melihat juga penjaga gawang Safrudin, penjaga gawang yang cukup bagus ini. Sementara bola diberikan langsung kepada pemain nomor punggung 12 Serpong FC. Ia kamu melihat nomor punggung 12 Rafli, pemain gelandang yang cukup rajin ini, pemain gelandang dengan stamina yang cukup bagus. Tinggal saja tugas pemain gelandang penyerang adalah menggulirkan bola dari kaki ke kaki. Sementara midfielder atau pemain yang ada di sektor bawah, tugas pemain bertahan adalah mengambil bola dari kaki lawan dan mampu memberikan umpan yang terbaik. Tapi juga teringat di pada Katuso, salah satu pemain pertahanan yang cukup tangguh. Ketika Katuso memegang jalan, datang lagi Sahrul, masih Sahrul, tidak berhasil. Penjaga gawang langsung keluar pergantian pemain.
Serpong FC. Dandi nomor punggung 11 masuk, Dedi Eger nomor punggung 13 keluar. Ketika saya melihat pemain bernomor punggung 13 yaitu Dedi Eger cedera atau badi kaki kanan, pemain bernomor punggung 13 Dedi Eger kepada penjaga gawang SMK Terkadi Safrudin nomor punggung 1, umpan melebar permainan tiki taka atau sentuhan dari kaki ke kaki mulai dampak ke sektor lapangan sebelah kanan. Anak-anak SMK mengamuk dari sektor rusuk kanan di sana pemain yang berkepala pelontos ini berbahaya. Saudara-saudara penggemar, pergantian pemain SMK Terkadi C, Reswandi once again, Reswandi nomor punggung 14 masuk, Dal nomor punggung 10 keluar. Saudara-saudara penggemar, inilah dia pemain andalan bernomor punggung 14 Reswandi. Si Reswandi adalah pemain yang cukup ditakuti, pemain yang cukup diperhitungkan, pemain yang selalu membuat onar di lini pertahanan atau lini tengah Serpong FC. Saudara-saudara penggemar, semakin bagus atau tensi permainan semakin tinggi di jam yang terakhir. Leg kedua, leg pertama, di sana ada pemain bernomor punggung 6 Sarul mencoba mengontrol bola, namun umpannya begitu terarah diberikan langsung kepada pemain bernomor punggung 14 sana. Ada Serpong mencoba melakukan tendangan, satu tendangan keras dari nomor punggung 14 Bung Darwis. Saya melihat bola permainan sudah mulai nampak di tubuh SMK Terkadi C, di mana mereka mencoba menggulirkan bola dari kaki ke kaki, umpan-umpan short atau umpan-umpan lompasi langsung diaplikasi langsung oleh pemain-pemain. Ya, pemain-pemain SMK Terkadi FC. Once again di sana ada pemain bernomor punggung 10 mencoba menunjukkan teknik. Ya, pemain bernomor punggung 10 Serpong FC. Egas pemain bernomor punggung 10 ini mencoba berada di luar kotak penalti. Angkat kembali sana ada Rifal. Once again nomor 8 sepakan kaki kiri. Wow, satu tendangan kaki kiri yang sangat keras tadi dilepaskan langsung oleh pemain Serpong FC kepada nomor punggung 07. Ya, nomor punggung 7 Maulana, disusul Egas nomor punggung 10, Rafli nomor punggung 12, Arifin nomor punggung 14, Yan nomor punggung 8 dan penjaga gawang dan nomor punggung 30. Itulah skuad daripada tim Serpong FC di bawah sang pelatih Eljo, pelatih bertangan dingin, pelatih yang pernah memegang timnas Indonesia ini. Saudara-saudara penggemar, di sore hari ini saya melihat para penonton cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan, di mana para fans Barcelona mereka cukup ketika gol yang begitu banyak masuk ke mulut gawang Barcelona FC dengan skor akhir 8-2. Saudara-saudara penggemar, satu tendangan, ya maksud kami tendangan bola mati dari sektor rusuk kiri kembali dihidupkan oleh pemain Serpong FC kepada nomor punggung 08 atau nomor punggung 8 di angkat langsung angkat saja bola dipakai kembali lewat kaki kanan di sektor tengah ada refleks. Cukup bagus, inilah dia pemain gelandang penyerang yang cukup hebat. Datang lagi pemain bernomor punggung 10 Egas. Once again Egas bekerja sama, Egas mencari posisi atau daerah langsung di sektor terus pada pemain nomor punggung 14 mencoba memberikan bola namun kasih satu rangka yang cukup cepat tadi melihat sang pelatih SMK Terkadi Abidin Sadik. Inilah dia pelatih sekaligus mantan pemain Persis yang pernah memperkuat tim Persega Galela di masa jaya, pelatih daripada SMK Terkadi. Ada juga daripada pemain-pemain yang juga pernah tampil di Piala Bupati Cup 1 Kabupaten Pulau Murtai daripada Persipura, juga pernah datang untuk meramaikan pertandingan yang ada di Kabupaten Pulau Murtai. Begitu juga tim Terbit Duva yang diperkuat oleh 3 Fandi, yaitu Fandi Muhtar, Fandi Prayogo dan Fandi Abu Bakar. Saudara-saudara penggemar, di sore hari ini Anda melihat secara bersahabat ibadah para mantan pemain Persipura di mana Taufik Katuju juga menyaksikan jalannya pertandingan. Bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan hanya melihat outball lemparan ke dalam untuk tim Serpong FC dilakukan oleh salah satu pemain bernomor maksud kami SMK Terkadi yang kita saksikan bersama kepada Sahrul nomor punggung 7 sebagai kapten tim SMK Terkadi, pemain berambut pirang, pemain yang cukup rajin, selalu berada di daerah yang cukup tepat ini. Tinggal saja boleh jatuh umpan tarik sudah dilakukan. Inilah dia pemain bernomor punggung 11 Serpong FC. Tidak salah, Ridandi, once again Ridandi, pemain yang berada di sektor
pertahanan libero atau stopper menggantikan posisi Dedi Eger kepada Dedi Eger juga salah satu pemain senior kepada satu maksud kami senjata pamungkas yang langsung diberikan kepada salah satu pemain SMK Terkadi dan hanya melainkan tendangan pelanggaran dengan jarak ke gawang yang cukup dekat ini dilakukan langsung oleh pemain bernomor punggung 7 alias Thomas Muller mencoba melihat rekan-rekannya di mana Dandi yang sudah bersiap-siap mendapat gol hampir saja tipis sekali satu tendangan lewat kaki kiri di sore hari ini. Anda melihat penampilan pemain-pemain SMK Terkadi dengan kostum kebesaran mereka kuning berkombinasi biru, disusul juga Serpong FC kostum putih maksud kami hitam berkombinasi biru. Tendangan pojok sudah dilakukan, datang lagi pemain bernomor punggung 14 langsung memberikan bola lewat kaki kiri, perbaikan sentuhan dari kaki ke kaki di sektor rusuk kiri, terjadi serangan balik Indra. Kita lihat cukup cepat sekali anak-anak SMK Terkadi mencoba membongkar daerah sektor rusuk kanan, namun tidak berhasil. Penjaga gawang Serpong FC dan nomor punggung 30 di sore hari ini bintang-bintang sepak bola SMK Terkadi, bintang-bintang sepak bola Serpong FC di pada penjaga gawang dan penjaga gawang dengan postur yang cukup ideal ini langsung mengangkat bola lewat tendangan kaki kanan, bola melambung tinggi, lapangan lini tengah dikuasai kembali lewat kaki pemain bernomor punggung 14 bercoba berlari atau memberikan umpan crossing kepada pemain bernomor punggung 7 satu umpan kepada pemain bernomor punggung 7. Kita lihat Randi gerakan balik kembali anak-anak SMK mencoba melakukan serangan, satu kontrol lewat kaki kiri kepada siapa yang sudah dilakukan Sahrul, hampir saja Sahrul terjatuh, namun tendangan yang cukup luar biasa pemain bernomor punggung Randi, umpan kepada Muller. Saudara-saudara penggemar nomor punggung 9 Anjir Firman nomor punggung 22 ia pergantian pemain SMK Terkadi. Burhan nomor punggung 3 masuk, Fitra nomor punggung 7 keluar. Saudara-saudara penggemar di leg yang pertama dibuat gol indah, gol cantik, gol yang sangat level tadi dari pemain bernomor punggung 7 yaitu Egas, pemain bernomor punggung 7 maksud kami Maulana, disusul juga nomor punggung 7 Egas, Rafli nomor punggung 12, Yan nomor punggung 8, Dedi Eger nomor punggung 13, El Jolo tidak tinggal diam mencoba melihat para anak-anak asuhannya bertarung di tengah lapangan hijau ini, di mana dapat melihat nomor punggung 23 dia pemain bernomor punggung 23 Burham nomor 23 pemain bernomor punggung 23. Terjadi pelanggaran tendangan jarak jauh di sana, ada Egas dan Maulana. Hampir saja Egas pemain bernomor punggung 7 ini gaya mainnya bagaikan Thomas Muller di sore hari ini. Sahrul juga salah satu pemain yang cukup rajin, beberapa kali saya melihat Sahrul selalu turun naik baik dari sektor wing kiri, wing kanan, bahkan sayap kiri, sayap kanan. Sahrul selalu tampil yang terbaik. Di ujung sepatu Sahrul ada peluru emas, begitu juga Anda teringat di masa jaya mantan pemain Persija Jakarta, Bima Sakti, Gendut Doni, datang lagi pemain nomor punggung kosong maksud kami pemain bernomor punggung 6 Saifullah, bek kanan dari SMK Terkadi masih Rafli. Tendangan yang sangat luar biasa ditampilkan pemain bernomor punggung 12 masih Rafli, umpannya tidak terarah, bola berbentur salah satu pemain bernomor punggung 23 Burham SMK Terkadi FC dan hanya melahirkan out ball. Saudara-saudara penggemar pencandu dan pencinta sepak bola, kalau misalkan di kota Surabaya ada Tanjung Perak, maka di Galela ada Tanjung Bogor. Saudara-saudara penggemar, kita saksikan bersama lewat pemain bernomor punggung 09 datang lagi Sahrul ketendangan seorang pemain bernomor punggung maksud kali kapten di tubuh SMK Terkadi. Skor masih tetap angka 1 untuk SMK maksud kali Serpong FC dicetak langsung oleh pemain bernomor punggung 7 Maulana, begitu juga Egas pemain bernomor punggung 10. Datang lagi Rafli, umpan kepada Egas, berbahaya. Rafli lebih bagus lagi Rafli. Sahrul nomor punggung 29
Poin bernomor punggung 22 Firman Saifullah, nomor punggung 6 Rizal, nomor punggung 10 Fitra, nomor punggung 7 Sahrul, nomor punggung 4 nomor punggung 23 Burhan. Tendangan pojok berbahaya, di sana ada nomor punggung 20 ya pasangan nomor punggung 15 satu tendangan yang tidak terarah tadi dari pemain Serpong FC. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk tim SMK Tarakadi sudah dilakukan bola mendarat atau menari-nari dan jatuh di area sektor pertahanan Serpong FC. Masih Sahrul, wow Sahrul, begitu bagus Rafli mencoba satu perebutan yang terjadi. Makin kencang performa pemain bernomor punggung nomor punggung 7 Maulana, disusul juga Egas, pemain-pemain yang cukup bagus-bagus di tubuh Serpong FC daripada keluarga pemain bernomor punggung 13 Dedi Eger. Namun Gandhi mampu batu harus yang begitu kencang tahu serangan balik yang begitu kencang dari sektor 3. Sementara sudah dilakukan perebutan terjadi. Nomor punggung 6 mencoba memberikan umpan kepada salah satu pemain striker bernomor punggung TGD. Saudara-saudara pendengar, masih Sahrul, lagi-lagi Sahrul berikan bola kepada nomor punggung 14 SMK Tarakadi, pemain bernomor punggung 14 Ispur, bek kanan dari SMK Tarakadi. Jadi agak di sektor kiri, lemparan ke dalam untuk SMK Tarakadi. Sudah dilakukan di sana ada nomor punggung 9 Tanjir. Ia pemain bernomor punggung 9 Tanjir, nomor punggung favorit Koci Rifai. Iya, lihat nomor punggung 9 usul nomor punggung 23. Dan kedang saja SMK Tarakadi mencoba bagi bola dari kaki ke kaki. Oh, berbahaya. Di sana dari shooting bola. Gol. Kemudian pemain nomor punggung 9 Serpong FC masuk keluar Rafli nomor punggung 12. Saudara-saudara penggemar, iya pelatih El Jolo menarik keluar pemain gelandang bernomor punggung 12 Rafli. Saya melihat Rafli di leg yang pertama bermain cukup bagus, stamina cukup bagus. Hanya saja mereka seorang pelatih kedua strategis beda dari kepala mereka mencoba melakukan penyerangan datang lagi di berpunggung 9 Serpong FC. Pemain bernomor punggung 9 di ada Wan Sugeng Ulex. Pemain bernomor punggung 9 Ulex. Di sore hari ini ketika saya melihat wajah Ulex, saya teringat wajah David Beckham. Saudara-saudara penggemar, nomor punggung 23 Buram hampir saja bola masuk ke mulut gawang, namun mampu diangkat langsung oleh pemain bernomor punggung 14. Oke, baik mitra sepak bola, tinggal sesaat lagi leg yang kedua jam terakhir akan segera selesai. Namun kedua tim masih tetap bertempur habis-habisan dan selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam permainan sepak bola. Dua pemain langsung mencoba mengganjal dua pemain SMK Tarakadi. Buram mencoba memberikan umpan lewat lemparan ke dalam, sudah dilakukan masih Buram. Kita lihat Indra pergerakan dari Serpong FC. Ya Serpong FC Maulana nomor punggung 7, Egas nomor punggung 10, Serpong FC nomor punggung 8, ya Arifin nomor punggung 14 posisi wing kiri, Ridandi nomor punggung 11 posisi belakang. Itulah dia kapten Serpong FC Ridandi, Wan Sugeng Ridandi. Di sana ada Egas Maulana, masih Buram mampu dilepaskan oleh pemain belakang Ridandi. Serahkan balik, kita lihat perjalanan. Di sana ada Buram berbahaya, shooting, gol. Sangat bagus sekali tendangan dari pemain SMK Tarakadi, penjaga gawang ini coba ikan bola lewat tendangan gawang dan kedang saja masih Buram. Hampir saja pelanggaran terjadi. Bola berada di tubuh SMK Tarakadi. Tendangan bola mati untuk SMK Tarakadi. Inilah dia Sahrul, angkat sudah bola
namun gagal. Di sana ada Ulex. Sayang sekali Ulex. Nomor punggung 9 serbu masih nomor punggung 7 Maulana. Di sana ada Maulana pemain bernomor punggung 7. Saudara-saudara penggemar Ecando dan bola sepak bola di sore hari ini ada dihibur oleh pemain Serpong FC nomor punggung 10. Khusus juga Egas nomor punggung untuk carikan tendangan ke dalam hutan. Di sana ada pemain bernomor punggung 10. Bola punggung jatuh di sektor rusuk kiri, didapat langsung oleh Ridi Nandu nomor punggung 11. Saudara-saudara penggemar putra sepak bola, perlu kami sampaikan kepada tim-tim manajer atau tim yang sudah lolos ke putaran 8 besar. Jangan lupa sebentar malam jam 8.00 Anda semua rapat ke antar desa untuk melakukan penjagaan medical meeting. Saudara-saudara penggemar, itulah sekedar himbauan dari studio 5 Antv. Hakim garis Arton bersama Haris jaga pelajaran. Ada Bulan Sahrul nomor punggung 4 ditawar langsung oleh Ulex. Masih Sahrul, gagal. Urabian untuk Ulex nomor punggung 7 Serpong FC Maulana. Lihat Maulana pemain bernomor punggung 7. Masih Maulana, pemain bernomor punggung 7 Maulana memberikan umpan kepada Egas nomor punggung 10. Terjadi lemparan ke dalam untuk tim Serpong FC. Baru saja Anda melihat pemain bernomor punggung 14 yaitu Arifin melakukan lemparan ke dalam. Masih Maulana nomor punggung Maulana pemain bernomor punggung 7. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya melahirkan alkohol. Saudara-saudara pendengar, beberapa kali peluru tajam menghantam penjaga gawang Serpong FC di mana dan mampu menangkap bola jatuh di sektor kiri maupun kanan, mampu diblok dengan baik oleh penjaga gawang Serpong FC. Disusul juga penjaga gawang Safrudin bernomor punggung 1 SMK Tarakani C, Fitra nomor punggung 7, Tanjir nomor punggung 9, Firman nomor punggung 22, sementara nomor punggung 23 Burhan pemain libero. Angkat saja bola. Inilah dia kurang nomor punggung 23 SMK Tarakani, pemain yang masih muda-muda. Disusul nomor punggung 7 yaitu maksud kami nomor punggung 4 yaitu Sahrul pemain perambut pirang. Di sana ada Maulana, disusul juga Egas. Ulex angkat saja bola dan Alvin menghilang dari studio 5 Antv. Kondor. Anak semua, kumung siapa? Oh, GPAD yang kecil. Oh, biar suka semua. Ada yang menang. Ada yang menang suka. Yang satu kemarin untuk baik putra sepak bola dari studio Lipat Peti Maldi langsung lanjutkan laporan pendapat mata di jam terakhir leg kedua. Lemparan ke dalam Serpong FC Ulex. Di sana ada Sahrul. Jagaan pelanggaran
untuk jaga jarak jauh sudah dilakukan bola langsung tujuh dan dua menimbulkan lapangan pertandingan. Saudara-saudara pendengar, sekali lagi saya sampaikan kepada tim yang sudah maksud kami tim manajer, jangan lupa sebentar malam jam 8 ada berapat ke kantor desa untuk melakukan medical meeting. Bagi tim yang sudah lolos di putaran ia berada di wilayah Teguh Bat Sarul dan dilakukan Sarul ataupun terlalu keras tadi umpan dari Bogor Punggung 4 Sarul Kapten SMK Tarakadi FC. Bola berada di kubu sirkulasi. Kita lihat Bogor Punggung 30 berjaga gawang sirkulasi dan ada Bogor Punggung 8 masih Sahrul mampu melakukan gerakan dari sirkulasi. Bogor Punggung 8 mencoba memberikan umpan pada bisa ada Utix masih Utix Ulex maksud kami berangkat kucurkan kembali datang lagi kembali ke Bogor Punggung 14 memberikan umpan kepada salah satu pemain Sirkul FC yang berada di Saudara Maulana. Bogor Punggung 7 Egas Bogor Punggung 10. Saudara-saudara penggemar perjalanan di Liga kedua, apakah pemain Bogor Punggung 10 mampu mencetak gol ke mulut gawang SMK Tarakadi Pura? Angkat saja bola manis sekali satu kebijakan pelanggaran dari Bogor Punggung 23 pulang bola kontrol langsung lewat Bogor Punggung 10 namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pemain Bogor Punggung 10 Egas memberikan umpan ketiga namun tidak ada rekan-rekannya di sana. Bola langsung berada di maksudkan di kubu Sirkul FC lewat pemain Bogor Punggung 19 Ridandi memberikan umpan ketiga maksudnya kepada pemain Bogor Punggung 10 kabur hakim garis paton langsung mendadak merah untuk bertanda salah satu pemain SMK Tarakadi tertangkap dalam posisi offside. Saudara-saudara penggemar, aku melihat di Liga kedua kepada para supporter begitu tegang bahkan penonton mencoba memberikan semangat kepada pemain Bogor Punggung 10. Once again Bogor Punggung 10 7 Egas ia maksud kami Bogor Punggung 7 Maulana Egas Bogor Punggung 10 terjadi tendangan pojok untuk Serpong FC. Di sana ada pemain Bogor Punggung 10 Egas bertekan Egas di 7 masih Bogor Punggung 8 berbahaya. Sayang sekali Mitra sepak bola melihat satu tendangan kepada penjaga gawang dan langsung mengambil 10 bulat dan terjadi tendangan gawang untuk Serpong FC dilakukan oleh Sadan penjaga gawang Sirkul FC. Angkat saja bola menuju ke sektor 3. Bola tahan langsung dengan dada oleh pemain Bogor Punggung 23 bola pelambung tinggi disentuh langsung oleh pemain pertahanan SMK Tarakadi. Datang lagi Bogor Punggung 9 disapu bersih maksudnya intercept yang cukup bagus dilakukan oleh pemain Bogor Punggung 19 di sana. Bola pemain Bogor Punggung 14 Arifin once again Arifin di sore hari ini Arifin mencoba tendangan langsung satu tendangan yang cukup kencang tadi dilakukan oleh pemain-pemain lagi pemain-pemain yang ada di sektor Rusuk Kadar. Ketika saya menyebut nama Sarul, saya teringat bintang India yaitu Sarul dan Amitabh Bachchan, Mitul Chakraborty dan Govinda. Saudara-saudara penggemar, satu tendangan untuk tim daripada SMK Tarakadi C. Angkat saja bola pelambung tinggi. Di sana ada Dedi Eger mampu danduk bola dengan kepala. Datang lagi pemain-pemain daripada Serpong FC. Permainan semakin asik. Di sana ada Alcantara Jadua. Iya, dapur mampu lagi langsung oleh pemain-pemain daripada Serpong FC. Mampu melihat kepada para ibu-ibu maupun bapak-bapak, ada yang duduk maupun berdiri menyaksikan jalannya pertandingan, memberikan prediksi mampukah tim Serpong FC untuk bisa membawa pulang kemenangan ataukah sebaliknya tim SMK Tarakadi. Datang lagi Bogor Punggung 09 Sahrul maksud kami pemain Bogor Punggung serangan balik Bung Indra. Kita lihat pergerakan driving bola yang cukup cepat masuk di sektor wising kanan.
hampir saja satu tekanan yang cukup cepat tadi, dribbling bola lewat kaki pemain yang baru saja mencetak satu gol manis ke bulu gawang SMK Tarakadi. Nomor punggung nomor punggung 7 Maulana, Wansuken Maulana. Inilah dia pemain yang bertipe bagaikan Thomas Muller, mencoba memberikan umpan lewat tendangan pojok, namun tampak terlihat juga penjaga gawang Safrudin, penjaga gawang yang cukup bagus ini. Sementara bola diberikan langsung kepada pemain nomor punggung 12 Serpong FC. Ia tampak pemain nomor punggung 12 Rafli, pemain gelandang yang cukup rajin ini, pemain gelandang dengan stamina yang cukup bagus. Tinggal saja tugas pemain gelandang penyerang adalah menggulirkan bola dari kaki ke kaki. Sementara midfielder atau pemain yang ada di sektor bawah, tugas pemain bertahan adalah mengambil bola dari kaki lawan dan mampu memberikan umpan yang terbaik. Tapi juga teringat di pada Katuso, salah satu pemain pertahanan yang cukup tangguh. Ketika Katuso sempat jalan datang lagi Sarul, masih Sarul, tidak berhasil. Penjaga gawang langsung keluar pergantian pemain. Serpong FC, Dandi nomor punggung 11 masuk, Dedi Eger nomor punggung 13 keluar. Ketika saya melihat pemain bernomor punggung 13 yaitu Dedi Eger cedera atau badi kaki kanan pemain bernomor punggung 13 Dedi Eger kepada penjaga gawang SMK Tarakadi Safrudin nomor punggung 1, umpan melebar permainan tiki taka atau sentuhan dari kaki ke kaki mulai dampak di sektor lapangan sebelah kanan. Anak-anak SMK mengamuk dari sektor rusuk kanan di sana. Pemain yang berkepala pelontos ini berbahaya. Saudara-saudara penggemar, pergantian pemain SMK Tarakadi C, Reswandi Wansugen, Reswandi nomor punggung 14 masuk, Refdal nomor punggung 10 keluar. Saudara-saudara penggemar, inilah dia pemain andalan bernomor punggung 14 Reswandi. Si Reswandi adalah pemain yang cukup ditakuti, pemain yang cukup diperhitungkan, pemain yang selalu membuat onar di lini pertahanan atau lini tengah Serpong FC. Saudara-saudara penggemar, semakin bagus atau tensi permainan semakin tinggi di jam yang terakhir. Leg kedua, leg pertama, di sana ada pemain bernomor punggung 6 Sarul mencoba mengontrol bola, namun umpannya begitu terarah diberikan langsung kepada pemain bernomor punggung 14 sana. Anak-anak Serpong mencoba melakukan tendangan, satu tendangan keras dari nomor punggung 14 Bung Darwis. Saya melihat bola permainan sudah mulai nampak di tubuh SMK Tarakadi C, di mana mereka mencoba menggulirkan bola dari kaki ke kaki, umpan-umpan short atau umpan-umpan lompasi langsung diaplikkan langsung oleh pemain-pemain. Ya, pemain-pemain SMK Tarakadi FC. Wansugen di sana ada pemain bernomor punggung 10 mencoba menunjukkan teknik. Ya, pemain bernomor punggung 10 Serpong FC. Egas pemain bernomor punggung 10 ini mencoba berada di luar kotak penalti. Angkat kembali sana ada Rifal. Wansugen nomor 8 sepakan kaki kiri. Satu tendangan kaki kiri yang sangat keras tadi dilepaskan langsung oleh pemain Serpong FC di pada nomor punggung 07. Ya, nomor punggung 7 Maulana, disusul Egas nomor punggung 10, Rafli nomor punggung 12, Arifin nomor punggung 14, Yan nomor punggung 8 dan penjaga gawang dan nomor punggung 30. Itulah skuad daripada tim Serpong FC di bawah sang pelatih Eljo, pelatih bertangan dingin, pelatih yang pernah memegang timnas Indonesia ini. Saudara-saudara penggemar, di sore hari ini saya melihat para penonton cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan, di mana para fans Barcelona mereka cukup ketika gol yang begitu banyak masuk ke mulut gawang Barcelona FC dengan skor akhir 8-2. Saudara-saudara penggemar, satu tendangan, ya maksud kami tendangan bola mati dari sektor rusuk kiri kembali dihidupkan oleh pemain Serpong FC kepada nomor punggung 08 atau nomor punggung 8 di angkat saja bola dipakai kembali lewat kaki kanan di sektor tengah ada refleks. Cukup bagus, inilah dia pemain gelandang penyerang yang cukup hebat. Datang lagi pemain bernomor punggung 10 Egas. Wansugen Egas bekerja sama, Egas mencari posisi atau daerah langsung di sektor bos pada pemain nomor punggung 14 mencoba memberikan bola namun kasih satu
Rangkap yang cukup cepat tadi melihat sang pelatih SMK Tarakadi Abidin Sadik. Inilah dia pelatih sekaligus mantan pemain Persis yang pernah memperkuat tim Persega Galera di masa jaya. Pelatih daripada SMK Tarakadi. Ada juga daripada pemain-pemain yang juga pernah tampil di Piala Bupati Cup 1 Kabupaten Pulau Murtai. Daripada Persipura juga pernah datang untuk meramaikan pertandingan yang ada di Kabupaten Pulau Murtai. Begitu juga tim Terbit Duva-Duva yang diperkuat oleh 3 Fandi, yaitu Fandi Muhtar, Fandi Prayogo, dan Fandi Abu Bakar. Saudara-saudara penggemar, di sore hari ini Anda melihat secara bersahabat daripada para mantan pemain Persipura, daripada Taufik Ke-7 juga menyaksikan jalannya pertandingan. Bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan Haja melahirkan outball lemparan ke dalam untuk tim Serpong FC dilakukan oleh salah satu pemain bernomor maksud kami SMK Tarakadi. Ia kita saksikan bersama daripada Sahrul nomor punggung 7 pada kapten tim SMK Tarakadi, pemain berambut pirang, pemain yang cukup rajin, selalu berada di daerah yang cukup tepat ini. Tinggal saja boleh satu umpan tarik sudah dilakukan. Inilah dia pemain bernomor punggung 11 Serpong FC. Kalau tidak salah Ridandi, once again Ridandi, pemain yang berada di sektor pertahanan libero atau stopper, menggantikan posisi Dedi Eger. Daripada Dedi Eger juga salah satu pemain senior, daripada satu maksud kami senjata pemungkas yang langsung diberikan kepada salah satu pemain SMK Tarakadi dan hanya melahirkan tendangan pelanggaran dengan jarak ke gawang yang cukup dekat ini dilakukan langsung oleh pemain bernomor punggung 7 alias Thomas Muller. Mencoba melihat rekan-rekannya di mana Dandi yang sudah bersiap-siap mendapat gol, hampir saja tipis sekali satu tendangan lewat kaki kiri. Di sore hari ini Anda melihat penampilan pemain-pemain SMK Tarakadi dengan kostum kebesaran mereka kuning berkombinasi biru, disusul juga Serpong FC kostum putih maksud kami hitam berkombinasi biru. Tendangan pojok sudah dilakukan, datang lagi pemain bernomor punggung 14 langsung memberikan bola lewat kaki kiri. Permainan sentuhan dari kaki ke kaki di sektor rusuk kiri, terjadi serangan balik. Indra kita lihat cukup cepat sekali. Ada anak SMK Tarakadi mencoba membongkar daerah sektor rusuk kanan, namun tidak berhasil. Penjaga gawang Serpong FC dan nomor punggung 30 di sore hari ini bintang-bintang sepak bola SMK Tarakadi, bintang-bintang sepak bola Serpong FC di pada penjaga gawang dan penjaga gawang dengan postur yang cukup ideal ini langsung mengangkat bola lewat tendangan kaki kanan, bola melambung tinggi, lapangan lini tengah dikuasai kembali lewat kaki pemain bernomor punggung 14 bercoba berlari. Para kloter tim daripada Serpong FC dilakukan langsung oleh pemain bernomor punggung 10. Sementara kami melihat pemain bernomor punggung 7, gol yang cukup cepat dicetak langsung oleh pemain bernomor punggung 7 bagaikan tim Bayern Munich ketika Thomas Muller dan Alcantara mencetak gol di kubu maksud kami satu tendangan pojok kembali lakukan angkat saja bola melambung dan masuk ke kotak satu sebulan. Ya Bung Indra, ketika saya melihat tendangan pojok yang pertama kali kepada sebulan yang cukup cantik tadi dilakukan langsung oleh serangan Dedi Eger langsung berikan umpan melebar 1, 2, 3, 4 pemain. Sempat terjadi perlawanan yang cukup ketat ini, namun sayang sekali aku melihat pemain bernomor punggung 14 Koman langsung memberikan bola kepada pemain bernomor punggung 07. Datang lagi pemain berkepala pelontos ini, kepalanya bagaikan pemain striker Italia Balotelli. Saudara-saudara penggemar, di sore hari ini sekitar 150 penonton membagari lapangan hijau Bukit Meriam, salah satu stadion yang cukup indah. Anda juga pernah mendengar nama-nama stadion terkenal seperti Stadion Melgra Sidoarjo yang berada di kota Surabaya dan Stadion Sri Wijaya kota Palembang. Begitu juga Stadion Pakansari kota Bogor, di mana Anda menyaksikan ketika pertandingan timnas U19 Indonesia berhadapan dengan timnas U19 Cina di Stadion Pakansari kota Bogor, di mana pemain yaitu Kadek Raditya, disusul juga Firsa Andika. Sementara di kubu timnas Cina ada Shim Sung Yu, Wing Sung Cheng dan Wing Yu Ya. Saudara-saudara penggemar, dapat melihat balik yang cukup cepat ini kepada pemain berambut pirang. Umpan terobosan kembali dilakukan kepada Dedi Eger, merupakan pengatur serangan pemain yang cukup berpengalaman. Otak Dedi Eger bagaikan otak Sergio Ramos. Saudara-saudara penggemar, satu tendangan kembali dilakukan semakin cepat. Di sana ada pemain-pemain yang double ingat
semakin asik tadi pada kepemilian wasit Tega Juanda Gawaro perwasitan Tega sertifikat C1 nasional ini memimpin pertandingan dua partai raksasa, dua partai yang sangat menegangkan. Siapakah yang akan berbicara di partai grand final atau partai semifinal? Tinggal saja kamu melihat di pertandingan putaran yang pertama ini di pada lemparan kembali dilakukan oleh pemain-pemain SMK Tarakadi C. Saya melihat juga di pada supporter SMK Tarakadi C, di pada para gadis-gadis cantik juga menyaksikan. Ada yang pakai sweater kuning, bahkan jilbab pink, mencoba memberikan semangat kepada salah satu pemain bernomor punggung 04 di sana. Tendangan sudah dilakukan, sementara bola jatuh di kaki pemain bernomor punggung 712 maksud kami. Kepada siapa akan diberikan? Dikawal langsung oleh dua pemain SMK Tarakadi. Semakin panas, semakin menggila pemain-pemain daripada Putra Dedi Eger. Ya, kamu melihat Dedi Eger mencoba memberikan Dedi lebih bagus lagi Dedi. Inilah dia wasit Tega Juanda Gawaro langsung memberikan kartu kuning kepada jenderal lapangan Tega atau pemain yang berada di sektor libero, yaitu Dedi Eger, pemain bernomor punggung 13. Inilah dia salah satu legenda, pemain yang cukup berpengalaman, pemain bintang di tahun 2003 menuju ke 2020 yang pernah memperkuat tim Persis Sosio di masa jaya Dedi Eger. Semua masyarakat yang ada di Kecamatan Kalela Provinsi bahkan Kabupaten kenal dengan salah satu pemain pertahanan, kapten tim daripada Serpong FC ini, yaitu Dedi Eger. Saudara-saudara penggemar, penggilat dan pencandu sepak bola, cuaca semakin bersahabat, serangan semakin berjalan lancar di sektor Tega. Umpan terobosan di sana ada. Di sore hari ini kami di studio 5 Antv Maldin juga sempat mendapat via SMS dari salah satu komentator handal yang ada di Kabupaten Pulau Bortai, yaitu Avatar. Beliau mengatakan bahwa pertandingan di sore hari ini bagaikan tim Barcelona FC bentrok dengan Bayern Munich. Saudara-saudara penggemar, ya, nomor punggung 10 once again mencoba memberikan nomor bola kandas di kaki pemain nomor punggung 13 Dedi Eger. Di sana ada pemain berambut pirang bagaikan Nakata ini, kalau tidak salah nomor punggung 4 kamu melihat Sahrul, ia pemain bernomor punggung 4 Sahrul. Datang lagi pemain-pemain yang ada di sektor Rusuk Kadan. Ketika saya menyebut nama Sahrul, saya teringat bintang India, yaitu Sahrul Khan, Amitabh Bachchan, Mithun Chakraborty dan Govinda. Saudara-saudara penggemar, satu tendangan untuk tim daripada SMK Tarakadi C. Angkat saja bola melambung tinggi. Di sana ada Dedi Eger, mampu danduk bola dengan kepala. Datang lagi pemain-pemain daripada Serpong FC. Permainan semakin asik. Di sana ada Alcantara Cadua. Iya, dapur mampu lagi langsung oleh pemain-pemain daripada Serpong FC. Kamu melihat kepada para ibu-ibu maupun bapak-bapak, ada yang duduk maupun berdiri menyaksikan jalannya pertandingan, memberikan prediksi mampukah tim Serpong FC untuk bisa membawa pulang kemenangan ataukah sebaliknya tim SMK Tarakadi. Datang lagi nomor punggung 09 Sahrul, maksud kami pemain bernomor punggung 9 serangan balik Bung Indra. Kita lihat pergerakan dribbling bola yang cukup cepat masuk di sektor Wisegara. Hampir saja satu tekanan yang cukup cepat tadi, dribbling bola lewat kaki pemain yang baru saja mencetak satu gol manis ke bulu gawang SMK Tarakadi. Nomor punggung nomor punggung 7 Maulana, Wansuken Maulana. Inilah dia pemain yang bertipe bagaikan Thomas Muller, mencoba memberikan umpan lewat tendangan pojok. Namun kamu melihat juga penjaga gawang Safrudin, penjaga gawang yang cukup bagus ini. Sementara bola diberikan langsung kepada pemain nomor punggung 12 Serpong FC. Ia kamu melihat nomor punggung 12 Rafli, pemain gelandang yang cukup rajin ini, pemain gelandang dengan stamina yang cukup bagus. Tinggal saja tugas pemain gelandang penyerang adalah menggulirkan bola dari kaki ke kaki. Sementara midfielder atau pemain yang ada di sektor bawah, tugas pemain bertahan adalah mengambil bola dari kaki lawan dan mampu memberikan umpan yang terbaik. Kami juga teringat di pada Katuso, salah satu pemain pertahanan yang cukup tangguh. Ketika Katuso memegang jalan datang lagi Sahrul, masih Sahrul, tidak berhasil. Penjaga gawang langsung keluar pergantian pemain. Serpong FC, Dandi nomor punggung 11 masuk, Dedi Eger nomor punggung 13 keluar. Ketika saya melihat pemain bernomor punggung 13 yaitu Dedi Eger cedera atau di kaki kanan pemain bernomor punggung 13 Dedi Eger kepada penjaga gawang SMK Tarakadi Safrudin nomor punggung 1, umpan melebar, permainan tiki taka atau sentuhan dari kaki ke kaki mulai dampak di sektor lapangan sebelah kanan. Anak-anak SMK mengamuk dari sektor rusuk kanan. Di sana pemain yang berkepala pelontos ini berbahaya. Saudara-saudara
pemain SMK Terkadi C Rizwandi. Once again Rizwandi nomor punggung 14 masuk. Dal nomor punggung 10 keluar. Saudara-saudara penggemar, inilah dia pemain andalan bernomor punggung 14 Rizwandi. Si Rizwandi adalah pemain yang cukup ditakuti, pemain yang cukup diperhitungkan, pemain yang selalu membuat onar di lini pertahanan atau lini tengah Serpong FC. Saudara-saudara penggemar, semakin bagus atau tensi permainan semakin tinggi di jam yang terakhir. Leg kedua, leg pertama, di sana ada pemain bernomor punggung 6 Sarul mencoba mengontrol bola, namun umpannya begitu terarah diberikan langsung kepada pemain nomor punggung 14 sana. Ada Serpong mencoba melakukan tendangan, satu tendangan keras dari nomor punggung 14 Bung Darwis. Saya melihat bola permainan sudah mulai nampak di tubuh SMK Terkadi C, di mana mereka mencoba menggulirkan bola dari kaki ke kaki, umpan-umpan short atau umpan-umpan lompasi langsung didapatkan langsung oleh pemain-pemain. Ya, pemain-pemain SMK Terkadi FC. Once again di sana ada pemain bernomor punggung 10 mencoba menunjukkan teknik. Ya, pemain bernomor punggung 10 Serpong FC Egas pemain bernomor punggung 10 ini mencoba berada di luar kotak penalti. Toplas belakang. Langkah kembali sana ada Rifal. Once again nomor 8 sepakan kaki kiri. Wow, satu tendangan kaki kiri yang sangat keras tadi dilepaskan langsung oleh pemain Serpong FC di pada nomor punggung 07. Ya, nomor punggung 7 Maulana, disusul Egas nomor punggung 10, Rafli nomor punggung 12, Arifin nomor punggung 14, Yan nomor punggung 8 dan penjaga gawang dan nomor punggung 30. Itulah skuad daripada tim Serpong FC di bawah sang pelatih Eljo, pelatih bertangan dingin, pelatih yang pernah memegang timnas Indonesia ini. Saudara-saudara penggemar, di sore hari ini